Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih begitu banyak memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Untuk itu, marilah kita tetap bersyukur kepadanya, kita manfaatkan semua nikmat tersebut untuk semakin taat kepadanya dan semakin menambah kebaikan kita kepadanya. Dan terlebih pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mempelajari ilmu yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah pilih untuk menjadi bahasa kitab sucinya, ilmu yang Allah pilih untuk menjadi bahasa nabinya, dan ilmu yang Allah pilih untuk menjadi bahasa agamanya. Dan tentunya kalau kita mengaku sebagai pengikut dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya bagi kita untuk bisa mempelajari ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusulullah Al-Arabiyah li Ghairi Tadqiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berada di bagian akhir dari kitab jilid pertama. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada pelajaran terakhir, itu pelajaran ke-23. Dan kita sudah mengerjakan latihan-latihannya sampai kepada latihan yang kedua. Dan masih belum selesai, kita baru sampai nomor 13. Dan insya Allah kita sekarang lanjutkan latihan kedua nomor 14. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 122. Baik. Nah, setelah dikerjakan ya, kalau belum dikerjakan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita cocokkan jawabannya. Nah, baik, kita masuk soal nomor 14. Ya, soal nomor 14 jawabannya ya, yaitu sayyarati launuha akhdaru. Nah, sayyarati launuha akhdaru. Yang artinya mobilku, ya mobil saya, launuha warnanya akhdaru, yaitu hijau. Akhdaru termasuk ya kata benda yang tidak menerima tanwin karena dia dalam wazan af'alu. Baik, jelas insya Allah ya. Kemudian berikutnya nomor 15. Indi qalamun ahbaru. Nah, saya memiliki qalamun, yaitu pena ahbaru yang berwarna merah. Nah, di sini qalamun dengan tanwin, ahbarunya tidak. Karena kata ahbaru termasuk kata yang tidak menerima tanwin atau mamnu' minas sharf. Sehingga meskipun dia berfungsi sebagai na'at dari qalamun, dia tidak mengikuti qalamun yang bertanwin, tapi cukup diberi harokat dhammah ahbaru. Karena dia mamnu' minas sharf atau tidak menerima tanwin. Nah, melanjutkan kita nomor 16. Al-Baitul Haramu ya fi Makkah. Al-Baitul Haramu fi Makkah. Nah, artinya Baitul Haram yaitu namanya Baitul Haram Mekah ya. Baitul Haram itu masjid yang ada Ka'bahnya, itu ya Masjidil Haram. Fi Makkah, di kota Mekah. Mengapa di sini Makkah ya Makkah berharokat fathah tidak berharokat kasrah padahal sebelumnya ada huruf fi? Ya karena Makkah termasuk yaitu isim yang mamnu' minas sharf ya, tidak menerima tanwin. Sehingga dalam isim majrur yang seharusnya dia kasrah, dia tidak dikasrahkan. Tetapi cukup diberi harokat fathah sehingga dibaca fi Makkah.
Baik, selanjutnya yang ke-17 ya. Yang ke-17 di sana soalnya Dhahaba Ahmadu. Dhahaba Ahmadu ila Muhammadin. Dhahaba Ahmadu ila Muhammadin. Dhahaba telah pergi Ahmadu yaitu Ahmad ila kepada Muhammadin yaitu kepada Muhammad. Nah, perhatikan di sini kata Ahmadu ya dia meskipun sebagai fa'il ya dan dia bentuknya tidak ada altarif di depan tapi tidak ditanwinkan ya cukup dengan dhammah biasa. Bukan dhammah tanwin. Mengapa? Karena dia termasuk isim yang mamnu' minas sharf, tidak menerima tanwin. Sehingga karena dia ada di dalam wazan af'alu ya. Wazan af'alu tidak kata benda yang tidak menerima tanwin. Nah, perhatikan yang nomor 18 sekarang. Dhahaba Muhammadun ya ila Ahmada. Nah, perhatikan bedanya di sini. Dhahaba Muhammadun ila Ahmada. Nah, kalau tadi yang nomor 17 Dhahaba Ahmadu. Ya, 18 Dhahaba Muhammadun. Ya, Muhammadun dia menerima tanwin. Sehingga sebagai fa'il dia ditanwin dhammah. Adapun Ahmadu tidak menerima tanwin. Ya, demikian juga dalam posisi majrur ya. Setelah kata huruf jar ya, setelah huruf jar ada kata ila, maka Muhammadin dia menjadi kasroh karena dia majrur. Adapun untuk kata Ahmad dia bukan Ahmadi tetapi dia Ahmada sehingga dibaca ila Ahmada. Nah, karena dia sekali lagi dia mabnu' minas sharaf dalam posisi majrur atau kasroh dia diberi harokat fathah. Nah, yang ke-19 ya, yang ke-19 di sana soalnya ya jawabannya ya a'alta bin Makkata. A'alta bin Makkata la ada bidat ta'ifi. Nah, a'alta apakah kamu bin dari Makkata dari Mekah? La tidak, ana saya bidat ta'ifi, saya dari Taif. Nah, di sini kata Makkah sebagaimana tadi nomor 16 ya, kata Makkah dia termasuk isim mamnu' minas sharaf ya, sehingga dalam isim majrur dia diberi harokat fathah. Mengapa dia termasuk yang isim mamnu' minas sharaf? Ya, karena dia ini secara lafadznya ya nama untuk orang perempuan karena ada tak marbuthah di belakangnya. Baik, terakhir latihan kedua ini soal yang nomor ke-20 ya. Soalnya ukhtu Fatimata tolibatun. Ya. Ukhtu Fatimata tolibatun. Ukhtu, mengapa dibaca ukhtu bukan ukhtun? Ya, karena di situ dia bentuknya sebagai mudhof ilaih dengan kata Fatimah. Artinya kan saudarinya Fatimah tolibatun seorang siswi. Ya, artinya ukhtu saudari Fatimah berarti saudarinya Fatimah. Tolibatun seorang siswi. Ukhtu Fatimah tolibatun saudarinya Fatimah itu seorang siswi. Sehingga ukhtu bukan dibaca ukhtun karena dia sebagai mudhof ilaih dengan Fatimah. Ukhtu Fatimata. Nah, Fatimata mengapa dibaca Fatimata? Karena mudhof ilaih kan kata keduanya itu berharokat kasroh. Nah, ingat Fatimah nama perempuan dan di situ juga berakhiran dengan tak marbuthah. Jadi secara makna dan lafaz dia menunjuk nama perempuan. Maka nama perempuan seperti ini ya dia termasuk nama yang mamnu' minas sharf, tidak menerima tanwin dan dalam posisi kasroh dia diberi harokat fathah. Jika dibaca ukhtu Fatimata tolibatun. Ya, seorang siswi. Baik, alhamdulillah. Berarti sekarang kita sudah selesai dari latihan yang kedua. Nah, untuk selanjutnya latihan yang ketiga. Nah, latihan yang ketiga. Ya, perintahnya adalah iqra' al-kalimat al-atiyah waktu baha ma'a dhabti awakhiriha.
Ya, bacalah kata-kata berikut ini dan tulislah ya. Tulislah bersama dengan meletakkan apa namanya harokat terakhir dari masing-masing huruf tersebut. Ya, sekarang kata-kata yang ada di latihan yang ketiga ini, ya silahkan ditulis ulang dan diberi harokat lengkap ya sampai dengan huruf terakhirnya. Dikerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti baru kita cocokkan jawabannya. Dan silakan jika dikerjakan sambil di pause videonya, dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti kita bahas jawaban-jawabannya. Baik, silakan di pause dan dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mengerjakan latihannya yang ketiga ini, langsung saja kita cocokkan jawabannya secara singkat ya, karena sudah tadi kita bahas tentang isim atau kata benda yang mamnu minas sorof. Nah, silakan dicocokkan jawabannya ya. Yang pertama, aminatu. Ya, aminatu. Kedua, min aminata. Ya, min aminata. Yang ketiga, li ahmada. Li ahmada. Yang keempat, ahmadu. Ya, ahmadu. Berikutnya yang kelima, Utsmanu. Utsmanu. Terus yang keenam, min Pakistana. Min Pakistana. Yang kedelapan, Pakistanu. Pakistanu. Nah, 9, li Khadijata. Li Khadijata. Terus yang berikutnya 10 ya, Landanu. Landanu. Setelahnya ila Baghdada. Ila Baghdada. Seterusnya Istanbulu. Istanbulu. Nah, Istanbulu. Setelahnya yaitu Makkatu. Makkatu. Dan berikutnya yaitu fi Makkata. Fi Makkata. Setelahnya Juddatun ya, Juddatu. Juddatu tanpa tanwin ya, Juddatu. Dan berikutnya yang di halaman 123 ya, di situ kita jawab masajidu. Ya, kenapa masajidu bukan masajidun ya, karena dia dalam wajan mafa'ilu. Baik. Setelahnya fi madarisa. Fi madarisa, satu wajan dengan masajid ya, madaris. Nah. Terus Yaqubu. Nah, dan berikutnya ada li ishaqo. Li ishaqo. Terus Muawiyata. Muawiyatu. Muawiyatu. Baru setelahnya min Muawiyata. Min Muawiyata. Dan berikutnya li Aisyata. Li Aisyata. Setelahnya Aisyatu. Aisyatu. Berikutnya Muhammadun. Nah, Muhammadun dia menerima tanwin ya, jadi baca Muhammadun. Demikian juga Khalidun, ya juga menerima tanwin, dibaca Khalidun. Min Abbasin. Abbas juga menerima tanwin ya, min Abbasin. Nah, adapun kata Nu'manu tidak menerima tanwin ya. Nu'manu tidak menerima tanwin karena berakhiran dengan alif nun ya. Nu'manu. Dan terakhir Hamidun, yaitu Hamidun. Nah, baik, alhamdulillah selesai kita dari latihan yang ketiga ya. Latihan yang ketiga di pelajaran ke-23 ini. Ya, semoga dengan semakin banyak yang kita kerjakan, kita semakin paham dengan apa yang kita pelajari dari kata-kata atau pembahasan kita terkait dengan isim al-mamnu al-asma al-mamnu minas shorof ya, isim-isim yang tidak menerima tanwin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita, keberkahan kepada kita, sehingga ilmu ini menjadi manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat.
Baiklah para pemirsa, kita cukupkan sekian dulu. Ada benar yang semua dari Allah Subhanahu wa taala, ada pun ada kekurangan dan kesalahannya dari kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan para pemirsa sekalian. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.